Kalau Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu memberikan kita kesempatan lagi untuk dengar firman-Nya. Saatnya kita duduk di sini hanya ingin dengar pesan Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu siapkan hati, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tuhan mau berbicara kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Grace dan juga semua yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya lebih senang ini. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih begitu seriusnya kita mesti datang ke gereja? Apa sih sepenting apa kita harus beribadah? Bahkan kita sering diingatkan oleh gembala kita, berdoa ya, berdoa. Segitu pentingnyakah kita harus berdoa, kita harus ke gereja, kita harus ibadah? Pernah nggak Bapak Ibu pikirkan ini? Saya ingin membuka mindset kita ya. Nah, orang yang tidak ke gereja pun hidupnya sama kok dengan kita. Bahkan mereka mungkin kalau lihat kesuksesannya, banyak yang mereka lebih sukses dari kita. Lebih kaya. Oh, saya ke gereja, saya pengen kaya. Saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Saya pengen hidup saya bisa keliling dunia. Aduh Bapak Ibu, orang yang nggak ke gereja, orang yang nggak berdoa, nggak percaya sama Tuhan, mereka lebih sukses. Bahkan karakter mereka bahkan ada yang lebih baik loh daripada orang yang rajin ke gereja. Saya sendiri tahu. Saya ngomong ini bukan karena saya karang, saya alami sendiri ya. Nah, jadi apa sih masalahnya kita segitunya disuruh ke gereja ibadah, ada yang disuruh puasa. Sepenting apa kita? Nah, kita harus tahu jawabannya. Sebab orang dunia akan bilang, percuma lu rajin ke gereja. Lu hidupnya begitu-begitu aja. Mending gue gak ke gereja, gak puasa, gak doa. Gue sukses. Gue punya rumah tangga baik. Anak gue semua sehat-sehat. Sekolah gak ada yang gak naik kelas. Kita mau jawabnya gimana? Kalau seandainya buktinya benar ada seperti itu. Kita mesti lebih pintar Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara kita dengar gitu, kita mundur. Kita nggak mau ke gereja lagi. Iya ya, kok dia lebih enak dari kita. Itu sebabnya kita mesti cerdas Bapak Ibu. Dunia, iblis itu lebih hebat untuk membuat kita berputar pikiran. Sampai kita menjadi orang yang tawar hati dengan Tuhan. Itu sebabnya kita mesti belajar dan tahu. Ya, tahukah sebenarnya yang kita lakukan, kita ke gereja, kita ibadah, kita doa, itu cuma untuk masalah kekekalan kita. Enggak ada yang lain. Kalau bicara mau kaya, kita kerja, kita cari rajin, jujur, kita bisa kaya. Kita mau sukses ya kita berusaha, bisa karena Tuhan ada dan Tuhan memberkati orang yang jujur, orang yang setia, orang yang tidak suka membuat hal-hal yang tidak berkenan, pasti Tuhan berkati. Masalah kita datang ke gereja hanya masalah kekekalan, keselamatan kita. Gak ada yang lain. Itu sebabnya kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita belajar mengerti kehendaknya. Kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya, kalau kita nggak mau berubah, manusia lama nggak bisa diterima oleh Tuhan. Manusia lama akan tinggal di bumi yang lama ini yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Manusia baru akan dipindahkan ke langit baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya kita belajar. Kita mau tinggalkan manusia lama kita. Dan kita mau jadi manusia baru. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Bu Hana, bagaimana sih caranya kita berubah? Kan ada pertanyaan gitu.
Ketika kita ketemu orang yang sering nyebelin, sering bikin kita kesel, itu saatnya kita belajar bagaimana ya menghadapi orang yang nyebelin ini. Sabar. Kita dengan rendah hati, kita dengan hati yang bisa menerima, ya. Dulu juga aku juga nyebelin, tapi aku berubah. Itu latihan kita setiap hari. Kita bisa menerima, kita bisa belajar mengampuni, ya, karena Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Sama seperti seorang murid masuk sekolah. Kalau kita sekolah kehidupan, kita semua juga sekolah, tapi sekolah kita kehidupan. Bagaimana murid bisa membaca kalau dia bukan belajar? Bagaimana dia bisa menghitung, tahu sejarah? Dia pasti belajar di sekolahnya. Nah, bagaimana kita bisa jadi sabar? Kita ketemu tuh orang-orang yang suka nyakitin kita. Bagaimana kita bisa mengampuni? Ya kita ketemu orang yang sering membuat kita pengen balas, pengen dendam aja. Itu saatnya kita sekolah. Sekolah kehidupan. Nah, yang namanya murid pasti dia datang ke sekolah. Bukan karena dia sudah bayar SPP terus dia nggak perlu datang sekolah. Itu bukan murid. Sama, yang namanya kita sekolah kehidupan, kita ya datang kepada Tuhan, belajar di sini nih, di gereja nih, di tempat kita ibadah, kita belajar. Tuhan mau ajar kita apa ya? Nah, bukan kita mau mencari apapun. Kalau mau cari jodoh, nggak usah di gereja. Kalau mau cari rezeki, nggak usah di gereja. Di tempat kita kerja, kita pasti dapat. Tuhan pasti menyertai kita dan memberkati kita. Tapi di gereja kita belajar. Tuhan mau bawa kita kemana? Tuhan mau ajarin kita gimana? Ya, nah itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam beribadah. Kita jangan merasa, pokoknya saya udah bayar perpuluhan, saya udah kasih persembahan, nggak usah ke gereja, udah nggak masalah. Enggak, kita harus ibadah dan kita harus ke gereja berdoa setiap hari, ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa kenal Tuhan kita. Sampai kapanpun kita nggak ngerti dan tidak bisa kenal Dia. Kita sama seperti orang dunia yang tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Ya, cara hidupnya sembarangan, mau ngomel-ngomel aja, mau maki orang, mau nyebut binatang apapun, dia nggak masalah, mau fitnah-fitnah aja, tanpa menjaga perasaan orang lain. Tapi kalau kita bukan hanya jaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita jaga loh perasaan Tuhan. Coba suami istri ribut di rumah, jaga perasaan Tuhan. Tuhan ada di rumahmu. Jangan sampai kita ribut, Tuhan nggak betah di rumah kita. Lalu dia pikir, udahlah ini ribut terus, gue mendingan pergi aja. Nah, akhirnya berkat Tuhan yang ada nggak dapat kita miliki karena kita ribut terus, ya. Nah, banyak orang percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak mau tahu bahwa Tuhan itu ada. Bahkan pura-pura tidak tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Memang sulit Bapak Ibu mau belajar tentang Tuhan. Sebab Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan. Tapi dalam persembunyiannya, Tuhan memperhatikan kita. Dia tahu loh, yang ini serius, yang ini nggak serius. Yang ini benar-benar mau ikut aku, yang ini cuma main-main. Cuma ngeramein aja gereja gitu ya. Dan dia tidak menyuruh malaikat untuk memperhatikan kita. Dia perhatikan kita sendiri. Dia sendiri yang perhatikan kita. Ngeri loh. Kalau Tuhan sendiri yang perhatikan kita, Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan. Pasangan kita, orang tua kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan nggak bisa kompromi dengan dosa, ya. Dia tidak bisa disuap seperti guru yang ada di sekolah di dunia ini. Guru kita, guru agung kita yaitu Tuhan Yesus,
bertindak adil, bijaksana, dan selalu membimbing kita dengan kasih-Nya. Walaupun kelihatannya nggak enak, tapi bimbingan Tuhan itu pasti tepat dan benar untuk keselamatan kita. Bapak Ibu, kita nggak lagi ngurusin dosa, sebab dosa udah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Ya, oleh sebab itu Tuhan selalu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Segera kita bereskan, segera. Sebab dosa nggak bisa kita tutupin, tapi harus kita selesaikan. Sekarang waktunya kita berbenah diri. Jangan berbuat dosa lagi. Gunakan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita berjalan di jalan yang Tuhan ingin kita lewati. Nah, kalau kita salah jalan, pasti Tuhan akan kembalikan kita lagi. Tapi kalau kita sengaja berjalan di jalan yang katanya nggak boleh, itu tanggung jawab kita. Ya, sebab ada hukum tabur tuai. Itu sebabnya kita cari Tuhan, kita minta dituntun kepada jalan benar, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Yang kita gumuli adalah jalan menuju kebenaran. Sebab kita sedang menghadap kegelapan dunia yang tidak menginginkan kita hidup kekal. Kegelapan dunia ini tidak ingin kita masuk dalam kekal di surga. Ya, kuasa kegelapan menginginkan kita hidup kekal, tapi hidup kekalnya di neraka. Kuasa kegelapan memang bisa menghancurkan ekonomi kita, bisa menghancurkan kesehatan kita. Tapi itu bukan tujuan utamanya, ya, Bapak Ibu. Tujuan utama kuasa kegelapan adalah menggagalkan perjalanan kita sampai kepada kekekalan. Supaya kita nggak menjadi anggota kerajaan Allah. Itu tujuan utama kuasa kegelapan. Itu targetnya. Kita lihat seperti bangsa Israel yang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itulah masalah yang kita hadapi saat-saat ini, di mana kuasa kegelapan menghalangi kita masuk ke kekekalan. Bangsa Israel yang ikut keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan, ya, dididik oleh Tuhan. Yang tidak keluar dari Mesir tidak dididik. Tapi dalam perjalanan menuju Kanaan, ya, mereka yang ikut keluar harus taat kepada Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Bagi yang tidak taat, yang selalu bersungut-sungut, tidak tahu diri, ya, mengikuti keinginan daging, menyembah ilah lain, binasa mereka walaupun mereka sudah keluar. Itu sebabnya Bapak Ibu, sama seperti kita. Kita bilang kita udah percaya sama Tuhan. Udah dibaptis. Udah ikut dalam pelayanan. Tapi jika hidup kita tidak berkenan, kita bisa binasa juga. Oleh sebab itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kita nggak mau sengaja berbuat salah. Sebab ada sanksinya. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Ini baru intronya loh ya Bapak Ibu. Saya mau ngajak berdoa dulu ya. Sebentar. Bapak dalam surga, saatnya Engkau bicara buat kami. Kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, marifat, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Karena kami terlalu banyak mendengar hal-hal yang lain. Sepanjang hidup kami, banyak kesibukan. Banyak hal yang membuat kami tidak bisa mendengar suara. Saat ini kami mau duduk diam. Roh Kudus, kiranya Engkau tolong. Bagi umat-Mu yang haus, Engkau segarkan. Yang lapar, Engkau kenyangkan.
Kami pun Tuhan, saya pun sebagai hamba-Mu, rindu, haus akan Engkau. Berbicaralah Tuhan. Beri kami kemampuan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Siap Bapak Ibu belajar? Yes. Mari kita buka Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tertarik dulu untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita nggak tertarik, percuma belajar, nggak akan mengubah hidup ini. Jadi Bapak Ibu harus tertarik dulu. Saya selalu berdoa, Tuhan buat aku tertarik kepadamu. Kalau kita tertarik pada sesuatu, kita arahnya itu saja. Nah, kalau kita tertarik mau menjadi murid Kristus, kita belajar dan itu bisa mengubah hidup kita. Sebab banyak orang Kristen lebih tertarik menjadi murid dari suatu perguruan. Aku lebih tertarik jadi murid Prasakti. Wih, hebat. Jadi murid Merpati Putih. Aku bisa silat. Shaolin kayak apa ke namanya ya. Karena mereka ingin melindungi diri atau membela diri, ya. Kita menjadi murid Kristus bukan untuk melindungi diri. Tuhan sudah melindungi kita. Kita menjadi murid Kristus bukan untuk membela diri. Tuhan siap membela kita. Ya. Kita menjadi murid Kristus supaya kita diterima di kekekalan nanti. Kita bisa bersama dengan Dia di surga nanti. Kita bisa melayani Dia. Kita bisa menjadi sehidangan bersama dengan Dia, makan sehidangan bersama Dia. Ya, kalau Bapak Ibu yang tertarik pasti akan jadi berkat, akan disegarkan dan dikenyangkan. Mari kita belajar ya. Dari ayat ini ada 3 hal yang saya dapati. Allah memberikanku lidah seorang murid. Allah memberi, artinya kita mendapat berkat. Jadi satu, mendapat berkat. Berkat itu jangan cuma lihat berkat-berkat jasmani ya. Lidah seorang murid itu berkat loh. Kalau kita punya lidah yang baik, kita jadi berkat. Nah yang kedua, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Artinya kita menjadi berkat. Kalau kita sudah mendapat berkat, kita menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, lebih menarik lagi. Dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam kita setiap hari loh. Artinya kita mempersiapkan diri untuk mendapat berkat lagi. Hebatnya Tuhan. Saya baca ayat ini, saya renungkan. Hebat loh Tuhan. Dia nggak pernah lupa atau mengabaikan orang yang memang layak untuk diberkati. Oleh sebab itu kita harus serius mengikut Tuhan. Ya, karena Tuhan serius mengasihi kita. Tuhan itu serius mengajar kita, serius menuntun kita, serius menyelamatkan kita, dan serius juga Dia mau memakai kita. Bapak Ibu jangan berpikir hanya pendeta saja yang berdiri di mimbar yang dipakai oleh Tuhan. Semua kita, di rumah, di jalan, di kerjaan, di mana saja Tuhan bisa pakai kita. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri. Setiap pagi Tuhan katakan, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, nah kita bahas lidah seorang murid yang satu itu mendapat berkat. Sebenarnya Bapak Ibu enggak mudah loh menjadi seorang murid, enggak mudah.
Sebab yang mendidik kita adalah Tuhan sendiri. Bukan diwakili oleh malaikat, tapi Tuhan sendiri. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menerima langsung didikan dari Tuhan Yesus. Dia sendiri yang mendidik kita, dan Tuhan sendiri adalah satu-satunya yang dikirim oleh Allah untuk menjadikan kita muridnya. Dari mana kita tahu? Tentu dari Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mengejek kita, kok Yesus dijadikan Tuhan? Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu berdebat. Karena ini pengakuan Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita nggak percaya, ya buat apa kita datang ke gereja? Ya, kita nggak perlu berdebat dengan orang yang receh-receh itu. Apalagi sampai bermusuhan, ribut ya. Kebenaran memang bisa dikalahkan, tapi kebenaran nggak bisa disalahkan. Dia tetap benar. Jadi kalau kita belajar mengenal Tuhan Yesus, kita juga mengenal Allah Bapa. Hebat kan? Kita boleh mengenal Dia, ya. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu juga diajarkan Allah Bapa. Nah, kita sebagai muridnya harus seirama, sejalan dengan Tuhan Yesus. Lidah Tuhan Yesus itu menyambung lidahnya Allah Bapa. Demikian juga kita harus menjadi penyambung lidahnya Tuhan Yesus. Saya dulu ya nggak ngerti kalau dulu waktu saya belum jadi pendeta. Saya kan usaha jahit menjahit. Itu kalau ada orang datang menjahit sering curhat. Jadi itu kita kalau dia udah curhat terlalu jauh, saya suka ngajakin masuk ke ruang kerja saya. Yuk kita berdoa yuk. Sampai saya tuh dijulukin itu penjahit hati yang hancur. Bukan penjahit baju, penjahit hati yang hancur. Lu ngejahit sama dia deh, hati lu juga dijahit katanya gitu. Saya belum jadi pendeta waktu itu udah dijulukin gitu. Karena apa? Karena memang yang ada di dalam pikiran kita hanyalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, nah lidah berperan besar seperti kemudi kecil di kapal besar. Tapi bisa mengendalikan kapal itu, walaupun kapal itu besar, kemudinya kecil dia bisa. Itu lidah diibaratkan. Lidah bisa berbahaya seperti api, kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Nah, itu sebabnya dalam Yakobus 3 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buat, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saya baca ayat ini ngeri loh, penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu, tidak seorang pun firman Tuhan katakan yang berkuasa menjinakkan lidah. Artinya siapapun nggak bisa menjinakkan lidah kecuali diri kita sendiri. Makanya sering kita dengar nih kalau orang ngomong sembarangan kita kritik. Kamu kok ngomong sembarangan? Dia jawabnya apa? Mulut gue mau ngomong apa? Terserah gue. Kan gitu. Itu artinya memang nggak bisa dikuasai oleh siapapun. Dia merasa dia berhak atas lidah dia, mulut dia. Dia mau ngomong apa? Terserah dia. Nah, lidah kita harus dijinakkan. Lidah bisa menjadi dunia kejahatan loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu sering menganggap sepele, meremehkan dalam hal menggunakan lidah. Kita nggak boleh menganggap remeh loh, ya. Yang terpenting kita harus memandang lidah kita itu berbahaya, bisa merusak, bisa menghancurkan. Kalau kita menganggap remeh,
Wah, itu yang bahaya. Sama seperti yang tadi saya bilang, mulut-mulut gua mau ngomong apa terserah gua. Emang lu mau apa? Emang iya, nggak ada yang bisa jinakkan kecuali diri dia sendiri. Tapi sudah melukai orang lain. Kalau kita harus perhatikan, kita harus perhatikan lidah kita. Kita mau jadi murid Tuhan yang punya lidah seorang murid katanya, ya. Karena lidah itu juga yang saya katakan ibarat api, bisa jahat, bisa menghancurkan, bisa juga mendatangkan keuntungan atau kebaikan. Api bisa digunakan untuk kejahatan dan juga untuk kebaikan. Oleh sebab itu ada bahayanya lidah. Maka kita harus belajar mengendalikan, belajar menjinakkan lidah kita. Kalau kita mau jadi seorang murid, harus punya lidah yang sudah dijinakkan. Bahaya lidah adalah karena kita harus bertanggung jawab di penghakiman nanti. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita pasti akan menghadapi penghakiman. Kok kenapa sih lidah doang yang disebut di ayat ini? Gimana dengan tangan, dengan kaki? Kan begitu kita mesti bertanya, kalau baca Alkitab tuh harus begitu ya. Harus cerdas. Kenapa ya lidah doang? Saya bayangkan, memang kalau kita nyubit orang pakai tangan, paling orangnya, aduh sakit banget sih lu nyubitnya. Ntar kalau udah hilang kita udah nggak ingat lagi. Tapi kalau kita ngomong pakai lidah kita sesuatu yang menyakitkan, itu sering lo diingat sampai mati. Gue ingat perkataan lo, bener nggak? Nggak ada tuh sampai mati gue ingat cubitan lo. Sampai mati gue inget lu ngomong apa lo, nyakitin hati gue nih. Kita udah minta ampun, udah minta maaf, dia masih bilang tiada maaf bagimu, perkataanmu sudah menyakiti. Itu Bapak Ibu sulit loh, makanya perlu dijinakkan, ya. Lidah itulah yang bisa membahayakan, bisa merusak, bisa membinasakan. Banyak hubungan persaudaraan terputus karena perkataan yang menyakitkan. Banyak usaha bangkrut karena fitnahan orang. Beberapa tahun yang lalu ya, ada restoran bakmi, orang fitnah, katanya di embernya atau di pancinya ada celana dalam direndam di situ. Ingat gak? Ada kan fitnah-fitnah begitu? Sampai lu dia yang punya toko bakmi itu turun omsetnya hanya karena orang memfitnahnya. Itu kita jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai. Aduh, kita mesti jaga ya. Banyak suami istri bercerai juga karena perkataan. Saya sering kali mengilustrasikan gini. Ada seorang bapak katanya, dia kesel sekali. Istrinya cerewet banget. Suatu hari istrinya berdiri di pinggir sumur. Nih kalau gue diemin ini terus nih cerewet. Dijorokin aja masuk ke dalam sumur. Akhirnya dia seneng. Wih, istriku udah nggak ada. Gue udah nggak dengerin lagi cerewet-cerewetnya. Tiba-tiba malam-malam keluar setan dari sumur itu. Kok ada setan? Setan keluar dari sumur. Kenapa kamu setan keluar dari sumur? Gue takut sama istri lu, cerewet banget. Gue jadi keluar dari sumur. Tuh, saking cerewetnya setan aja takut gitu. Ya, nah Bapak Ibu, itu perkataan yang benar-benar bisa melukai orang. Ya, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Apa kata sia-sia itu? Kita tahu, semua orang tahu lah, berbohong itu sia-sia kan. Tapi ada loh berbohong yang menguntungkan. Sehingga merasa nggak sia-sia, kan nguntungin. Tapi buat Tuhan itu sia-sia. Contohnya apa?
Contohnya dia dagang, dia jual barang buatan orang Glodok, ya. Glodok kan tempatnya orang Cina-Cina. Dia bilang ini buatan Cina. Nggak salah kan, buatan Cina. Tapi dia nggak sebut buatan orang Cina. Dia bilang buatan Cina, made in Cina. Nah, tapi sebetulnya yang bikin tuh orang Glodok, orang Cina. Tapi menguntungkan dia. Nggak sia-sia dia dapat untung. Apalagi pakai alasan, keuntungan ini untuk pekerjaan Tuhan. Haram buat Tuhan. Lu mencari keuntungan dengan cara seperti itu buat persembahan buat Tuhan, haram. Tuhan nggak butuh uang haram. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Sekarang di dunia memang dia rasa kayaknya dia beruntung, tapi nanti dia buntung, ya. Nah, bergosip udah pasti nggak baik. Bercanda jorok, Bapak Ibu, kita sering lihat orang kalau bercanda jorok itu banyak yang senang. Dia merasa menghibur. Gue menghibur orang bisa ketawa, hilangin stresnya. Tapi ceritanya cerita jorok, hiburannya hiburan jorok. Buat Tuhan itu sia-sia. Nggak ada gunanya kamu menceritakan sesuatu yang jorok-jorok. Kita bisa kok bercanda yang baik ada. Kita bisa pilih. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu jangan kita biasakan untuk melakukan hal itu. Ya, bagaimana kita bisa memiliki lidah sebagai seorang murid? Lidah seorang murid adalah lidah yang sudah dijinakkan. Membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang berdampak positif, bukan negatif. Banyak ya, saya suka perhatikan. Ya namanya kita pendeta, ya kita perhatiin orang, dia ngomongnya gini. Kita ngomongnya begini, bisa disampaikannya ditambahin. Nggak ngerti ya, hampir seluruh dunia begitu. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika dimanapun begitu. Seragam, itu namanya dosa itu sama. Saya ngomongnya cuma sedikit loh, saya nyampeinnya. Kok dia nyampein ke temannya kok banyak ya, panjang. Ini tambahan dari mana ya? Itu bisa begitu. Dan dia merasa tidak bersalah. Kalau ditambahinnya positif masih mending. Negatif lagi. Coba, bagaimana kita bisa membuat sadar hal ini? Kalau bukan di dalam gereja kita ditegur. Lidah kita ini adalah lidah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lidah kita udah ditebus. Tuhan menebus kita bukan cuma tubuh ini, termasuk lidah. Ini hanya satu-satunya alat yang bisa kita sampaikan kebenaran lewat lidah ini. Itu sebabnya Tuhan penting sekali memperhatikan lidah kita. Kita harus mulai belajar mengendalikan lidah kita dalam setiap ucapan kita. Nggak perlu berkata-kata, ya nggak usah berkata-kata. Kalau Tuhan suruh kita ngomong, kalaupun itu nggak enak, ngomong aja. Bapak Ibu, saya sering kali kalau saya mau menyampaikan firman, saya selalu bilang, Tuhan ini nggak enak loh. Nanti ada yang tersinggung. Sampaikan. Nggak penting dia mau tersinggung. Justru dia mesti tersinggung. Kalau dia tersinggung terus dia bertobat, itu keselamatan. Kalau dia tersinggung terus dia tinggalin Tuhan, ya udah, itu urusan dia nggak mau diperbaiki. Ya, lidah ini yang sudah dijinakkan adalah lidah yang dulunya kalau mau ngomel-ngomel aja sekarang udah enggak. Mau teriak-teriak aja sudah enggak. Mau gosip enggak lagi. Itu lidah yang sudah dijinakkan. Ya, lidah hanya sarana. Itu hanya sarana, bukan tokoh utamanya. Ya, ada tokoh utamanya yang menggerakkan lidah itu, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kotor, maka yang diucapkan kotor. Kalau pikirannya bersih, yang diucapkan pasti bersih. Jadi kalau seseorang mau mengucapkan yang baik atau mengucapkan dengan bijaksana, bukan lidahnya yang dikontrol, tapi pikirannya.
perasaannya, dan kehendaknya. Sebab lidah hanya sarana seperti robot yang dikendalikan oleh pikirannya. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Lidah yang kotor, lidah yang jahat, itu keluar dari dalam. Lidah yang menciptakan fitnah, lidah yang tidak layak, dia juga tidak layak mengucapkan kata haleluya. Apalagi sudah menjadi murid Kristus. Najis buat Tuhan. Lidahmu nggak layak menyebut haleluya. Sebab lidahmu kotor. Lidahmu jahat. Lidahmu sering berfitnah. Bapak Ibu, saya sering kali merasa kalau saya mulai berkata yang tidak berkenan, saya udah langsung berurusan dengan Tuhan. Tuhan ampuni. Lidahku ini bukan lidah muridmu kalau aku berkata-kata yang gak berkenan. Bapak Ibu, kita ini bukan hanya menjaga lidah kita. Jari-jari kita juga sekarang bisa berbicara loh Bapak Ibu. Jari-jari kita juga bahaya loh. Di zaman media sosial ini, jari-jari kita bisa memfitnah. Jari-jari kita juga bisa menghina orang. Itu sebabnya sekarang ini bukan cuma lidah kita yang dijaga, jari-jari kita juga dijaga. Sangat mengerikan, kejahatan ini semakin bertambah. Kita nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan kejahatan itu akan semakin liar. Itu sebabnya kita mulai belajar yuk, belajar. Mulai dari hari ini ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Berbicaralah pada Tuhan, berdoa, Tuhan berikan aku lidah seorang murid. Aku mau Tuhan Engkau didik. Aku mau Tuhan Engkau jinakkan. Jangan sampai lidahku menjadi liar. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Itu berkat ya. Dan kedua, memberi semangat kepada yang letih lesu menjadi berkat. Bapak Ibu, bagaimanapun setiap kita pasti ada masalah dalam hidup ini ya. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi masalah melampaui kekuatan kita. Sering kita hadapi keadaan yang begitu sulit, begitu berat ya, sehingga membuat kita mengalami yang namanya letih lesu. Nah, dalam kondisi seperti itu semua orang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Ada yang bukan saja tidak mampu mengatasi letih lesu, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu, sangat besar loh kemungkinan di sekitar kita ada orang yang dalam keadaan letih lesu. Cuma nggak mau cerita. Tidak mau diketahui orang lain. Nah, bagaimana kita memberi semangat kepada orang yang sedang dalam keadaan letih lesu itu? Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus bisa mampu, bisa memberi semangat. Ya, kadang ada orang yang sampai nggak ngerti ya, akhirnya kepengen bunuh diri. Nah, kita punya lidah seperti tadi yang saya katakan. Mungkin kita nggak punya uang banyak untuk membantu mereka yang sedang bangkrut ya, ataupun yang sedang mau berusaha, tapi kita nggak punya uang banyak untuk menolongnya. Tapi kita punya lidah. Lidah ini mampu memberi orang semangat. Ya, nah ada dua hal yang saya pelajari. Satu, kita ingatkan mereka gini, jangan marah menghadapi keadaan, karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Apa yang kelihatannya buruk belum tentu buruk di hadapan Tuhan. Itu dulu kita kasih tahu ya. Kalau saudara jangan berpikir gini, kalau dia bukan Kristen kita susah dong. Orang yang punya lidah seorang murid mau menghadapi Kristen atau bukan Kristen, kita pasti bisa bicara kebenaran.
Kita bisa jadi orang yang memberi semangat kepada mereka yang letih lesu. Nah, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, kita bisa kasih lihat mereka dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, misalnya kita ceritakan tentang Daud. Daud menghadapi kesulitan juga. Itu tercatat di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Daud itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi Daud orang yang sadar akan dosanya, lalu mau bertobat. Nah, itu sebabnya di mata Tuhan, Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan terjepit, bukan cuma terjepit loh, firman Tuhan katakan sangat terjepit. Kalau udah namanya sangat, itu betul-betul parah ya. Yang dilakukan adalah menguatkan kepercayaannya. Bapak Ibu, khususnya ini saya mau ngomong sama kaum wanita. Kebetulan saya wanita ya. Kenapa kaum wanita? Jangan marah ya. Bukan mau ngejelekin. Wanita itu lebih banyak masalahnya. Lebih banyak ngomongnya. Ya. Waktu ada teman atau sahabat kita curhat tentang keberadaannya, jangan sok kasih solusi, tapi jangan sok kasih solusi. Kalau nggak mampu, cuma kasih nasihat aja. Sebab banyak wanita-wanita kasih solusinya miring. Lu kalau punya laki kayak gitu cerai aja. Ada yang lain, lu cakep kok, lu masih muda, lu masih kuat. Itu bukan solusi. Lu kalau punya mertua kayak begitu, udah lu kasih dia racun. Tiap hari lu kasih dia racun. Lu minta tuh sama dukun. Gue kasih tahu lu ya dukun ini, dukun itu. Itu bukan solusi. Itu justru membuat rusuh ya. Nah, kaum wanita, kita mesti punya cara yang baik, yang benar, yang seperti lidah seorang murid. Ya, kita nggak mau menjadi seperti murid kuasa kegelapan, murid dunia ini. Bukan, kita muridnya Tuhan. Kita kasih tahu dia, kita bilang Daud juga pernah punya kesalahan, tapi dia sadar, dia minta ampun, dan dia menguatkan kepercayaannya. Ayo, kuat, datang ke gereja, berdoa, dan minta Tuhan tolong, semua bisa diselesaikan. Karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, gimana sih kita ngasih nasihat kepada orang yang letih lesu? Kita bilang, jangan mencurigai Tuhan. Ya, sebab tidak ada rancangan yang buruk bagi orang yang mempercayai padanya. Karena ada orang yang bisa mencurigai Tuhan. Siapa tuh? Ayub. Ayub itu mencurigai Tuhan loh. Sampai dia merasa Tuhan itu nggak sayang sama dia. Dia mengutuki hari kelahirannya. Tapi setelah dia bisa lewati semuanya, dia udah nggak curiga lagi. Karena memang Tuhan ada dalam rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa berkata begini, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuh, Ayub susahnya setengah mati loh. Tapi pada akhirnya dia bisa lewati dan rencana Tuhan gak pernah gagal. Nah, itu yang memberikan dia kekuatan. Nah, jadilah berkat pada waktu kita melihat orang yang sedang letih lesu. Ya. Yang ketiga, mempertajam pendengaranku, mempersiapkan diri menerima berkat lagi dari Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid pasti diperhatikan oleh gurunya, ya kan?
Apalagi guru kita adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi muridnya Tuhan, setiap pagi pasti ada pesan-pesan yang Tuhan mau kita dengar. Jangan membiarkan suara lain yang menguasai kita. Mengapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Wah, kok nggak bisa ya dengar suara Tuhan? Kan ada yang punya problem begitu. Kalau kita bilang belajar dengar suara Tuhan, kok saya nggak bisa ya dengar suara Tuhan? Bapak Ibu harus cek loh. Dari kecil sampai tua gini masih nggak bisa dengar suara Tuhan. Itu bukan Tuhan nggak bisa bersuara, saudara yang budek. Iya kan? Karena apa? Karena gitu banyak dengar suara yang luar. Suara yang luar itu suara berupa bangun tidur, ingatnya kerjaan, belanja, mau ke sini, mau ke situ, urusan anak ini, sarapan apa, makan apa. Akhirnya suara Tuhan nggak kedengeran. Suara-suara yang lain yang begitu gaduh sampai nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita masih juga nggak bisa dengar suara Tuhan, ada satu tanda, yaitu firman Tuhan katakan Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu nggak bisa berbicara. Bagaimana tahu Tuhan bisa berbicara? Boro-boro berbicara katanya, Tuhan aja nggak kelihatan. Begitu alasannya. Kalau kita bisa berbicara, kita ini kan ciptaannya. Tentu Tuhan bisa berbicara, amin. Amin. Kecuali kita semua nggak bisa berbicara, pasti Tuhan nggak bisa berbicara. Justru kita bisa berbicara, Tuhan kita, ya pasti bisa berbicara, penciptanya. Manusia diciptakan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Pasti bisa berbicara. Orang yang keras hatinya pasti tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena orang yang keras hatinya masih liar, masih sombong, masih bodoh, masih tumpul. Tuhan mau mempertajam pendengaran kita setiap hari lewat suara yang ingin Dia sampaikan. Kalau Tuhan yang berjanji beserta kita, kan Natalan belum lama kita lalui. Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan Dia memeteraikan Roh Kudus, seharusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi sangatlah aneh kalau orang percaya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tuh nggak perlu gini, Paulus, serem nanti. Nggak perlu begini. Kadang lewat mimpi, lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, lewat pujian, itu banyak cara Tuhan menyampaikan. Justru kita yang nggak bisa mendengar suara Tuhan, bukan Tuhan yang nggak bisa bersuara buat kita. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, itu nggak luar biasa. Itu biasa. Itu normal. Jangan Bapak Ibu mengatakan, dia bisa loh dengar suara Tuhan luar biasa. Enggak. Justru yang nggak bisa dengar suara Tuhan, itu yang luar biasa. Luar biasa ya lu jadi anak nggak bisa dengar suara Tuhan. Aneh. Ya. Yang tidak bisa mendengar suara Tuhan itu yang aneh. Anaknya, muridnya kok nggak bisa dengar suara gurunya, suara bapaknya. Seharusnya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ada seorang anak ngomong gini, Tante Hana, saya tadi ngomong loh sama papa saya. Kamu luar biasa bisa ngomong sama papamu. Apakah begitu? Enggak kan? Biasa aja. Biasalah bisa bicara dengan bapaknya. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang aneh. Bapak kita di surga mau bicara dengan kita. Itu bukan bicara yang enggak-enggak, pasti bukan yang enggak-enggak. Tapi bicara berhubungan dengan keselamatan. Bukan masalah kebutuhan jasmani. Kalau masih kanak-kanak, ya memang bicaranya masalah jasmani. Tapi kalau sudah jadi murid, artinya sudah dewasa, bicaranya pasti keselamatan.
Saya punya pengalaman soal mendengar suara Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Ini bukan untuk membanggakan diri ya Bapak Ibu, bukan. Karena saya tahu bahwa saya harus sampaikan. Ini pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu saya punya seorang pembantu rumah tangga. Dia waktu melamar kerja, dia bilang dia Katolik. Saya senang banget. Pembantu rumah tangga agamanya Katolik. Lalu saya bilang, namanya Rum. Rum, kalau kamu mau ibadah di seberang dekat rumah ada gereja Katolik. Kamu ke gereja situ aja. Dia malah bilang gini, enggak Bu, saya mau ikut ibu aja. Tambah senang kan? Pembantu rumah tangga ikut majikannya ke gereja. Dan itu pembantu menyenangkan sekali. Dia kalau di gereja itu dia rajin, semua diberesin. Padahal udah ada yang beresin karena dia datangnya lebih awal seperti saya, ikut saya. Jadi semua diberesin. Nah, saya senang banget. Tapi baru seminggu kerja, duit saya hilang 200.000. Lah, 200.000 saya pikir salah hitung lah. Kita nggak persoalkan ya. Udah, seminggu lagi, minggu kedua, hilang 400.000. Double. 400.000 saya mulai tanya ke pegawai. Karena kan saya tinggal di ruko, jadi campur sama pegawai. Kalian lihat nggak duit ibu? Nggak, saya tuduh. Lihat nggak? Duit apa Bu? Duit ibu hilang 400. Enggak, kita nggak lihat. Akhirnya ya udahlah. Mungkin saya anggap saya keselip lah ya. Minggu ketiga hilang 700.000. Wah, ini mulai serius. Saya mulai tanya sama pegawai. Kalian tahu nggak? Uang ibu sekarang hilang 700.000. Ibu perlu tahu kemana dan siapa yang ngambil. Ya pasti nggak ada yang ngaku. Ibu boleh cek semua dompet kami. Karena selama ini nggak pernah ada kehilangan uang. Sekarang aja ibu baru ngomong. Boleh geladahin kami. Serius loh pegawai semua. Jadi karena mereka serius, saya anggap mereka benar-benar nggak nyolong ya. Tapi saya bicara sama Tuhan. Saya bicara sama Tuhan gini, Tuhan, uang kita. Uang saya kan uang Tuhan juga. Uang kita hilang Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang curi. Karena nggak bisa kita tuduh karena kita nggak lihat. Tapi saya minta tolong Tuhan. Gimana caranya supaya uang ini jangan hilang lagi. Terus Tuhan tanya saya. Kalau kamu tahu orangnya, kamu mau apain? Saya bilang, Tuhan nggak saya apa-apain. Akan kamu pecat. Saya nggak pecat, saya ampuni. Dengan tulus, saya ngomong sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, mau tanda apa? Supaya kamu tahu orang itu yang mencuri. Saya langsung bilang, Tuhan, besok satu-satunya yang pakai baju merah, itulah orang yang kucurigai. Setuju Tuhan. Besok pagi-pagi kerja, saya turun. Karena saya tinggalnya di lantai 3. Saya turun, saya lihat. Semua nggak ada yang pakai baju merah. Cuk. Pembantu saya dari atas turun, pakai kaos merah. Bayangkan, saya kaget. Saya nggak mau dia yang jadi pencuri. Saya mau mempertahankan dia. Dan saya tahu dia udah ikut ke gereja kan. Tapi kan saya udah ngomong, kalau kamu tahu, kamu nggak akan pecat dia. Dan benar, saya tapi merasa bukan dia, gitu loh. Nggak mau terima dia sebagai pencurinya. Tuhan tahu perasaan saya. Hari Minggu nggak ada yang kerja, kecuali kami berdua di rumah itu. Nah, hari Minggu sebelum ke gereja, dia beresin rumah. Dan setelah dia beresin, saya masuk kamar, saya lihat uang saya hilang 1 juta. Aduh, saya mau ngomong marah gitu, saya nggak tega. Saya masuk kamar mandi, saya sambil teriak di kamar mandi, Rum, ntar uang ibu taruh di meja makan ya. Begitu. Nggak mau saya lihat mukanya karena saya sayang sama dia. Uang apa Bu? Kata dia gitu. Uang ibu. Yang mana Bu? Pokoknya uang ibu deh. Saya tetap ngomong gitu. Terus dia bilang, saya nggak tahu uang ibu yang mana.
Iya, pokoknya kalau kamu nggak tahu, ibu habis mandi, ibu mau turun melapor ke satpam kalau di rumah ini ada pencuri. Wah, waktu dia dengar saya mau lapor satpam, dia mulai getar-getir. Dia langsung ketok kamar mandi. Bu, maaf bu, maaf bu, saya hilap katanya. Ya udah, taruh aja di meja makan. Nah, dia taruh benar duitnya masih utuh, masih baru di meja makan. Tapi kan suasana udah nggak enak kan, mau ke gereja kan. Tapi saya bilang, kita tetap ke gereja. Di mobil kita berduaan udah nggak ada suaranya. Dia merasa dia bersalah. Saya juga nggak mau ngomong kesalahan dia karena saya udah berjanji dengan Tuhan saya nggak akan apa-apain, saya nggak akan pecat. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih ya, Engkau sudah tolong saya, nggak saya pecat, tapi saya bimbing terus sampai pada akhirnya dia dibaptis loh Bapak Ibu. Itu keselamatan. Makanya Tuhan penting soal keselamatan. Kalau dia pernah mencuri, ya udah kita ampuni. Tapi kita bimbing dia sampai dia mengenal Tuhan dan mau menerima Tuhan. Amin. Tuhan mau berbicara kita guna untuk keselamatan. Bapak Ibu, biasakanlah kita mendengar suaranya. Oleh sebab itu pikirkanlah perkara yang di atas. Tuhan ajar kita. Di sana ada Tuhan yang kita pikirkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Semakin hari kita semakin tajam, semakin peka, dan tahu apa yang Tuhan mau. Nah, apa gunanya kita mempertajam pendengaran kita? Supaya kita nggak salah jalan. Apalagi sekarang banyak gereja yang menawarkan Kristus yang lain. Kristus yang palsu. Itu sebabnya Bapak Ibu harus peka dan tahu gereja mana yang menawarkan Kristus yang benar. Saudara bisa bertanya kepada Tuhan. Kalau gereja ini yang Tuhan katakan, beribadahlah di sini, melayanilah di sini, ajak teman saudara, siapapun yang Anda kasihi, bawa dia masuk ke gereja yang saudara tahu bahwa gereja inilah yang benar. Layani dan bertumbuh, berbuah sampai buahnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Jangan saudara anclok, tapi tidak bertumbuh. Bicara, tanya sama Tuhan, Tuhan gereja mana yang bisa membawa saya mengenal Engkau. Cari gembala yang menjadi maklar keselamatan. Atau menjadi mak comblang. Mak comblang. Ini saya mak comblang nih. Saya juga punya mak comblang. Saya bawa. Ini saya kenalkan mempelai untukmu. Saya bawa kamu. Sampai kamu bisa masuk dalam kerajaan surga. Teriak-teriak memang di gereja. Nggak masalah. Namanya saya maklar. Namanya saya mak comblang. Saya harus berusaha. Sedikit banyak nggak masalah. Yang penting semua bisa masuk surga. Buat apa gereja banyak jemaatnya sampai penuh, tapi semua masuk neraka. Sedikit tapi semua masuk surga. Amin. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang benar, ayo kita ajak teman-teman kita, saudara kita, ayo ibadah di gereja ini. Kamu akan dituntun dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sama aja seperti kalau kita tahu ada restoran enak, ya kita ngajak loh. Saya di sini dibawa ke restoran Thailand, ini apa itu sampai saya belenger gitu. Tadi saya bilang, aduh rok saya kayaknya sempit. Uci saya bilang, nanti pulang Indonesia kamu kurusin lagi. Aduh, ngurusin itu tuh susah loh, nggak mungkin tuh gampang banget. Nah, sama kita ngajak orang itu justru pahala kita, mahkota kita luar biasa ya. Nah, kita jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan lidah yang sudah dijinakan, sudah bisa menolong orang yang letih lesu, dan kita mempersiapkan diri setiap hari untuk mempertajam pendengaran kita. Bapak Ibu, kalau misalnya
anak kita di wisuda, ya kita kan senang banget kita mempersiapkan diri untuk melihat anak kita di wisuda, ya bahkan nanti kita kadang-kadang dibikinin pesta. Bapa di surga juga begitu, dia ingin kita bisa di wisuda sebagai murid Kristus. Mari masuk bersamaku dalam kerajaanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saya ajak kita nyanyi satu lagu. Lagu ini, ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Biar kita nyanyikan, ini merupakan suatu doa. Kalau nyanyi dengerin liriknya, ya dengerin sampai menyentuh hati kita, dan kita bisa tahu bahwa Tuhan tahu kita punya kerinduan seperti itu. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar pahami kehendak dan turuti rencana. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak dan turuti rencana. Aku sebagai Engkau pencunanku, ya Tuhan. Kau bentuk lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya ku rela Kau bentuk lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Nyanyikan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak dan turuti rencana. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak dan turuti rencana. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau pencunanku, ya ku rela Kau bentuk
lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Bapa di dalam surga, ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan, kalau kami seringkali mengeraskan hati kami tidak mau menuruti perintah-Mu. Seringkali Engkau berbicara seakan-akan kami tidak mendengar, padahal Engkau seringkali sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Bapa, ajar kami Tuhan, jangan mengeraskan hati, tapi lembutkan hati kami, selembut kasih-Mu, supaya kami bisa jalan di jalan-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan isi hati-Mu, kiranya Engkau terus berbicara Tuhan. Bantulah Roh Kudus berbicara terus, bukan hanya saat ini, tapi setiap hari Engkau berbicara bagi umat-Mu. Kasihilah kami Tuhan, supaya kami jangan binasa. Kami percaya berkat semua Engkau sediakan, tapi masalah keselamatan harus kami kerjakan. Itu sebabnya Engkau tolong Tuhan, memberkatilah semua umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Memberkati Ibu Grace sebagai gembala di gereja ini Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat, Engkau berikan kekuatan. Semua yang berasal dari-Mu Engkau kerjakan dalam hidupnya, supaya dia bisa menuntun jemaat-Mu masuk dalam kerajaan-Mu. Memberkati semua tim yang sudah melayani, Tuhan pakai semua kehidupan pekerja-pekerja yang ikut melayani, biar nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Hana yang kita diingatkan melembutkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan seringkali sudah berbicara kepada kita yang budak, kita yang tidak sensitif, kita yang sering keraskan hati, tidak mau dengar firman Tuhan. Biarlah kita belajar menaklukkan lidah kita, jari kita, hati kita sensitif terhadap kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan Tuhan, dan kita membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Happy birthday. Bisa diikutin. Silakan menyampaikan sendiri. Small group kita ada. Yang belum ikut small group silakan ikut. Ingat kita mesti belajar tahu kehendak Tuhan. Gimana taunya kalau kita nggak ikut small group, kalau kita tidak belajar Alkitab. Ya. Sejalan dengan itu doa setiap hari Rabu, minggu ini atau minggu depan. Terima kasih yang sudah ikut memberi perpuluhan untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Yang mau memberi ada beberapa cara, salah satunya yaitu dan ini ada acara spesial, Lunar New Year, tahun kelinci ya, yang baru ya. Saya baru tahu yang merayakan bukan cuma Chinese, jadi makanya bukan Chinese New Year, tapi Lunar New Year. Dan buat Chinese itu tahun kelinci, tapi buat negara lain ternyata ada binatang yang lain. Terlepas dari itu, Lunar New Year, kita ada fellowship khusus, hari Sabtu ini, jam 12.30 siang, di tempat Pak Roni dan Bu Hana Chua. Kalau yang belum kenal Pak Roni dan Bu Hana, angkat tangan. Ya, itu angkat tangan. Jadi di rumah mereka, terima kasih kepada Pak Roni dan Bu Hana yang sudah membuka rumah di Danville. Mau difoto boleh. Itu alamatnya 3191 Martindale Drive di Danville. Kita akan merayakan bersekutu bersama-sama.
butuh info lebih lanjut, siapa yang masih bingung, foto ini kalau nggak cukup, ada Bu Wawa dan Pak Akwan. Oke? Plus 101. Kelas 101, betul. Ada kelas 101, kita ada slide-nya. Nggak ada slide-nya. Kelas 101, dua Sunday berikut. Oke, jadi Sabtunya ini jangan lupa setelah makan jasmani, makan rohani, oke, ada kelas 101. Oke, Bu Joyce yang koordinasi. Oke, kalau ada pertanyaan, Bu Joyce, tapi kita akan adakan 2 Sunday ya, setelah kebaktian. Minggu depan. Iya, jadi hari Minggu dan hari Minggu depannya lagi. Apalagi saya miss. Oke, mari kita tutup dengan doa syafaat. Yang doa syafaat Pak Taufik dan Bu Dia silakan maju. Setelah itu Bu Grace akan menutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah berikan kami firman-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa menerima dengan hati yang terbuka ya Tuhan. Engkau sudah memperingatkan kami Tuhan, dan Engkau yang kami meminta kepada-Mu untuk memberikan lidah ini ya Tuhan, supaya kami bisa memberikan perkataan-perkataan untuk yang semangat kepada keluarga kami, yang letih lesu teman kami maupun anak kami ataupun orang tua kami ya Tuhan. Karena dengan lidah ini ya Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang baru kepada kami kembali ya Tuhan. Dan kami juga tak lupa, kami meminta kepadamu ya Tuhan, pendengaran yang lebih tajam lagi, peka akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi murid yang benar ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami khususnya berdoa untuk setiap jemaat ICCC ya Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mempunyai semangat yang baru lagi ya Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan kami untuk bertambah di dalam akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan bahkan kami mau dengan rutin mempelajari firman-Mu dan juga menjadi berkat kepada orang lain, dan kami juga menjadi saksi-Mu juga ya Tuhan, dimanapun Kau tempatkan. Terima kasih sekali lagi, dan berdoa untuk gembala kami ya Tuhan, Pastor Grace dan Pak Yudi ya Tuhan, dan setiap pekerja-pekerja-Mu di sini ya Tuhan, untuk boleh sehati ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh membagikan segala talenta yang kami dapatkan dari Engkau ya Tuhan, untuk melayani gereja-Mu, untuk melayani orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, untuk memenangkan mereka yang belum di dalam Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, Engkau yang jamah mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh melihat bahwa kalau ini adalah kehendak-Mu, mereka akan mengalami mujizat kesembuhan karena Engkau sudah mengizinkan. Tetapi kalau ada yang ada yang lain ya Tuhan, Engkau yang tunjukkan kepada kami juga ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Berkati setiap pembicara di ibadah kami setiap hari Minggu ya Tuhan. Yang hari ini Ibu Pastor Hana sudah memberitakan kepada kami, Kau memberkati dia ya Tuhan, gereja yang dia layani di Indonesia ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan, dan setiap usahanya yang dia lakukan ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kepada Engkau satu-satunya Juru Selamat kami, Yesus ya Bapa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kami sembah adalah Allah yang sama ya Bapa. Bapa, kami satukan hati kami Tuhan pada siang ini ya Bapa. Kami berdoa buat Amerika Tuhan, di negara yang kami tinggal ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hujan yang sudah Engkau turunkan Tuhan. Terima kasih untuk air yang telah Engkau berikan ya Bapa. Dengan air ini kami mempunyai persediaan Tuhan di dalam dam-dam air kami ya Bapa, dan juga air yang mengairi tanah-tanah kering di Amerika, di California khususnya ya Bapa. Terima kasih juga untuk air-air yang telah mengairi setiap agriculture farmer ya Tuhan, yang pada masa kemarin mengalami kekeringan, tapi melalui hujan yang Tuhan curahkan, kami mengucap syukur dan bersyukur karena Engkau telah mendengar doa kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi perekonomian di negara Amerika ini Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Engkau memperluas ladang-ladang pekerjaan kami. Orang-orang yang kena layoff Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan, sehingga mereka pun boleh mendapat pekerjaan Tuhan. Kau pulihkan bisnis-bisnis setiap company-company yang ada Tuhan, khususnya di Amerika ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap orang ini, kami ini yang ada di Amerika Tuhan, terus berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami, Allah El Shaddai, yang sanggup mencukupi setiap keperluan hidup kami sehari-hari ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pendidikan di Amerika Tuhan. Bapa, biarlah negara ini Tuhan boleh berdiri di dalam takut, cinta, dan hormat akan Engkau ya Bapa. Beri hikmat, kebijaksanaan pada pemerintahan dari atas sampai yang terendah Tuhan, khususnya dalam pendidikan sekolah-sekolah umum Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan, dari kecil mereka boleh mengenal Engkau Yesus, boleh mengenal Engkau Allah yang hidup, Allah yang sebagai juru selamat Tuhan, sehingga negara ini boleh dipulihkan kembali ya Bapa. Ya, di dalam takut, cinta, dan hormat akan Engkau. Bapa, kami juga berdoa bagi negara Indonesia, di mana kami boleh tinggal Tuhan sebelumnya. Engkau tidak ada rencana Tuhan yang gagal ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Engkau pulihkan negara Indonesia, dan juga khusus untuk tahun mendatang Tuhan, untuk politik, untuk calon presiden yang akan datang Tuhan, biar Engkau pilih tempatkan adalah anak-anak yang takut, cinta, dan hormat akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat khusus misioneri global Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Pakai gereja-gerejamu sebagai alat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapa. Dan juga untuk misioneri-misioneri yang ada Tuhan. Biarlah Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Memberi pengharapan, sukacita di dalam mereka bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Pakai kami juga Tuhan sebagai alat untuk memberkati jiwa-jiwa di sekeliling kami ya Bapa, maupun dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami tinggal Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hati sebagai seorang murid yang selalu setia, yang selalu mendengar dan menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab sesuai dengan kehendak rencana-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sungguh sangat diberkati pada siang ini Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, sungguh Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang setia. Tuhan tolong perlengkapi kami, apapun yang kami sudah pelajari, yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, tidak menjadi sia-sia, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami boleh semakin indah, kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau, Guru Agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi buat Ibu Hana yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau pakai dia Tuhan dimanapun dia berada. Kalau hari Senin tanggal 23 nanti beliau akan pulang ke Indonesia, Engkau yang akan menyertai juga dalam perjalanan pulangnya. Tuhan tolong setiap apa yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya kami masing-masing berjumpa dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami datang dan kembali tidak dalam keadaan yang sama.
Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang ada pergumulan, baik itu sakit penyakit, kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus yang menyembuhkan kami. Kami yang datang dengan persoalan, dengan segala kesusahan, masalah dalam keluarga, hidup, keuangan, sekolah, dan lain-lain Tuhan. Kami percaya ada jawaban di dalam nama Yesus. Dan kami mau menyertakan Engkau Tuhan. Sebagai guru kami yang akan memimpin, menolong kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi hidup yang diberkati, menjadi berkat, dan hidup yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menopang, menghibur kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan semua berkat ini kita terima di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari yang percaya kita katakan, amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Buat saudara-saudara juga yang di Zoom. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.